Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Kita ngobrol atau bahas tentang Liga Champions. Nah, UCL ini akan memainkan 4 laga di babak 16 besar atau perdelapan final ya, dengan sistem gugur, di mana 4 laga itu 2 dimainkan di Rabu dini hari dan 2 lagi di Kamis dini hari. Nah, pada hari Rabu dini hari, big match akan terjadi antara PSG atau Paris Saint-Germain menghadapi Real Madrid. Kemudian dalam waktu bersamaan Manchester City harus tandang ke Lisbon, ke Sporting Lisbon. Dan pada hari Kamis pagi itu Salzburg akan menjamu Bayern Munchen. Kemudian Internazionale of Milan, Inter Milan menjamu Liverpool. Tapi kita belum bahas dulu pertandingan-pertandingan itu. Termasuk duel antara City yang harus tandang ke markas Sporting. Kita akan bicara saat ini fokus duel atau big match, pertandingan seru ini antara PSG dan Madrid. Sebagai tuan rumah, PSG mendapat kesempatan ini harus bisa memenangkan pertandingan. Karena berbahaya buat mereka kalau mereka tidak menang melawan Madrid. Karena Madrid akan menjamu di leg kedua. Madrid pasti akan habis-habisan untuk bisa memaksakan kemenangan. Kalau melihat dari skuad masing-masing, ya, ini berimbang, saya katakan 50-50. Namun bagi tim asuhan Mauricio Pochettino, mereka harus bisa memaksakan menang, karena dengan hasil imbang pun akan berat buat mereka kalau bermain di Santiago Bernabeu. Mungkin sekarang ini bermain di kandang mereka di stadion Paris Saint-Germain. Mereka menguasai semua selak-beluk stadion ini dan mereka harus bisa mengalahkan Madrid. Apapun itu, mau 1-0, 2-1, mau 3-2, yang penting mereka harus bisa menang. Kalau melihat kemarin di akhir pekan mereka bertanding di Ligue 1, Liga Prancis, itu agak ragu saya kalau bisa melihat kalau mereka compare dengan pertandingan nantinya menghadapi Madrid. Karena mereka susah payah sekali menghadapi tim Rene. Yang dimana Rene ini kan tidak ada di 4 besar. Ini berbahaya. Mereka bisa mendapatkan kemenangan itu justru di menit ke-90 plus 3 dari Kylian Mbappe, ya, yang bisa mencetak gol satu-satunya. Sebenarnya Madrid juga tidak bagus-bagus, ya. Karena di akhir pekan juga mereka ditahan oleh Villarreal 0-0. Ya. Namun kalau melihat dengan laga yang dimainkan PSG melawan Rennes ini, saya ragu agak berat. Nah, mungkin keuntungannya bagi PSG ini karena mereka punya kedalaman skuad juga yang bagus dan pasti tidak akan sama. Tuh, starting 11 yang ditampilkan Poche atau Mauricio Pochettino ini di Ligue 1 dan juga di UCL pasti akan berbeda. Nah, kemarin itu di bawah Mister Navas yang bermain. Mungkin di UCL ini akan ditempati oleh Gigi Donnarumma yang akan bermain di sana. Di bek kanan saya pikir masih tetap. Kalau bicara dengan formasi 4-3-3-nya Poche ini, di kanan itu masih ada Hakimi. Di kiri mungkin saja masih bisa Juan Bernat yang akan dipertahankan. 2 center back, Kimpembe dan Marquinhos, walaupun sebenarnya mereka sudah punya Ramos, ya. Tapi 2 back ini yang masih 2 back tengah ini yang akan menjadi pilihan utama. Di tengah, ketersediaan pemain dari PSG ini banyak. Kalau bicara di tengah, ya. Kemarin itu Julian Draxler bahkan bermain dari tengah. Gini Wijnaldum yang menjadi pertanyaan, apakah dia akan bermain sebagai starter atau tidak? Karena akhir-akhir ini pemain asal Belanda ini lebih banyak duduk di bangku cadangan dan datang sebagai super sub. Kemarin melawan Rennes juga dia datang sebagai pemain cadangan. Memang agak menurun penampilan dia, tidak sesuai dengan harapan ketika dia keluar dari Liverpool dan datang ke PSG ini tidak sebagus ketika dia tampil di The Reds. Tergantung sekarang Poche apakah memainkan di tim utama lebih dulu atau tetap duduk di bangku cadangan. Karena di sana ada Andres Herrera, ada di sana ada Verratti, ada Paredes, Danilo yang bisa bermain. Posisi dia memang agak sulit, namun bisa saja bermain di Liga Champions dia akan bermain duluan. Entah dengan Verratti atau Danilo atau dengan Herrera yang ada di sana. Atau Paredes yang ada di tengah. Jadi banyak opsinya. Nah di depan itu tanpa Neymar, pasti dua nama sudah ada. Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Satu lagi
pasti akan diisi dari bermain dari flank dari sayap ini adalah Angel Di Maria. Karena dengan 3 pemain ini agak bagus memang. Bagaimana lini serang dari PSG. Kalau bermain juga dengan 4-4-2, bisa saja terjadi dengan posisi Messi itu berdiri di belakang Mbappe kalau Mbappe sebagai striker. Atau secara ekstrim, posisi itu menempatkan 2 aja, Icardi dan Mbappe di depan, Messi bermain di belakangnya. Di belakang dua pemain depan ini ya, Mbappe dan Icardi. Ini juga menyeramkan, mengerikan kalau lihat dengan olah seperti itu. Nah, nanti ada 3 pemain yang ada di belakang mereka. Ya, entah Paredes, entah Herrera, atau Gini, atau siapapun. Ini juga bagus. Ya. Nah, bagaimana dengan tim asuhan Carleto? Ya. Pasti Carleto akan menampilkan tim terbaik, walaupun tanpa Benzema. Ya. Karena kemarin kalau melihat mereka tampil melawan Villarreal itu, dengan hasil imbang tanpa Benzema. Namun sudah ada Vinicius Junior. Gareth Bale juga dimainkan. Ya, walaupun ditarik keluar di babak kedua. Tapi saya rasa ya, Bale tidak akan main, akan duduk di bangku cadangan. Bisa aja yang tampil lebih dulu kalau bermain dengan striker itu Luka Jovic. Yang bermain melawan Villarreal itu dia juga menjadi pemain cadangan dan bangkit di babak kedua. Kalau tidak ada Luka Jovic, masih bisa ditampilkan Eden Hazard. Bermain bersama dengan Asensio di depan. Jadi bagus. Vinicius, Eden, dan Asensio yang bermain. Di tengah, apakah Valverde akan bermain lagi? Karena kemarin dia yang akan tampilkan. Carleto memainkan Valverde, Casemiro, dan Kroos. Ya. Modric tidak ada, Modric dulu di bangku cadangan. Namun di UCL, trio Modric, Casemiro, dan Kroos ini akan menjadi pilihan saya pikir. Valverde akan jadi duduk di bangku cadangan. Di belakang itu, bisa saja ada terjadi perubahan sedikit. Mestinya Alaba bermain di bek tengah bersama dengan Militao. Tapi mereka masih punya Nacho. Walaupun Nacho bisa bermain di kiri, tapi tidak sebagus kalau dia bermain sebagai center back. Jadi bisa aja Nacho ini dimainkan bersama dengan Militao. Kemudian menarik ya, Alaba bermain di kiri. Karena kan sejatinya Alaba ini juga datang dari bek kiri ketika di Bayern Munchen. Bahkan dia lebih bagus di bek kiri waktu di Munchen. Sebelum dialihkan bermain di bek tengah. Ya. Demikian juga di tim nasional Austria. Jadi apapun itu bisa dilakukan oleh Carleto. Kalau di kanan ya ada Carvajal. Ya. Vazquez akan duduk di bangku cadangan. Jadi sama, baik di antara Madrid yang punya kedalaman squad yang oke dengan PSG kedalaman squad yang oke. Ini membuat pertandingan ini menarik. Ya. 50-50 dan hasil imbang itu sangat besar. Ya. Kalau bisa melihat dari pertemuan kedua tim, di 8 pertandingan terakhir itu PSG cuma 2 kali menang, Madrid mungkin ada 4 kali menang, sisanya imbang. Tapi terakhir kedua tim ini bermain di Liga Champions pada 2019 itu bagus bagi PSG. PSG bisa menang. Jadi kandang mereka tuh bahkan dengan 3-0 kalau tidak salah, telak sebelum mereka bisa menahan imbang Madrid di Santiago Bernabeu. Apakah hal ini bisa terulang lagi? Di 2019 kemudian di 2022 mereka bisa mengalahkan Madrid. Menarik untuk kita tunggu. Ya, kita juga ingin melihat sejauh mana Lionel Messi ini kan waktu ketika dia bersama dengan Barcelona di sana, wah luar biasa kalau bisa dikatakan kalau Cristiano Ronaldo ada di Madrid. Bagaimana El Clasico ini berlangsung dengan baik dan selalu termotivasi kalau bermain dengan Madrid. Nah sekarang dia sudah di PSG, ya kan? Madrid memang sudah tidak ada CR7. Kita akan lihat apakah Messi ini akan sebagus ketika dia ada di Barcelona. Ya, kita mengharapkan sih dia bisa memberikan suatu warna perbedaan yang baik ya ketika dia ada di PSG dan membawa PSG ini bisa lolos, bisa terus melaju karena impian dari petinggi PSG ini kan cuma satu yang mereka belum dapatkan. Kalau di Prancis itu merem, dapat semuanya buat mereka. Tapi kalau di UCL ini mereka selalu sulit ya. Pernah ke final, Tuchel membawa tim ini ke final 2020, kalah dari Bayern Munchen ya di final. Kemudian musim kemarin kalah di semifinal dari Manchester City, OC. Nah sekarang juga kesempatan, kalau kalah lawan Madrid, nasib Pochettino ini berbahaya. Di ujung tanduk, bukan tidak mungkin dia dipecat ya, dan digantikan oleh Zidane setelah pertandingan babak 16 besar di UCL. Jadi ini pertaruhan juga buat Poche. Walaupun sebenarnya di akhir musim pasti dia diganti. Karena posisi dia sudah
saya rasa itu akan diambil oleh Zidane, dan Zidane lebih mau untuk paling tidak menyelesaikan musim ini, dan dia lebih tenang untuk membangun tim PSG ini dari awal sehingga untuk bisa target utama menjadi juara di Liga Champions itu bisa tercapai. Namun Poche kesempatan ini kalau bisa melewati Madrid akan lebih bagus buat mereka, lebih termotivasi, mental mereka akan tumbuh dengan baik. Nah, kesempatan melawan Madrid tidak mudah karena Madrid juga punya tradisi kuat di Eropa, apalagi bicara di UCL. Ini panggungnya mereka dengan 13 gelar yang mereka dapatkan. Bagus, secara mental mereka lebih siap saya pikir dibandingkan dengan PSG yang sulit ya dalam 3 musim terakhir, untuk ambisi mereka selalu gagal untuk bisa menjadi juara. Dan Madrid bertekad pasti untuk bisa kembali tampil bagus. Walaupun lawan-lawan di babak 8 besar nanti itu sangat kuat semua kalau bisa dikatakan. Akan sulit untuk bisa menerka apakah Madrid atau PSG ini bisa juara. Karena Chelsea, City, Liverpool, Bayern Munchen ini tim-tim yang bagus, yang punya kedalaman yang oke dan bisa menjadi juara. Namun sebelum ke sana kita lihat dulu duel antara PSG menghadapi Madrid. Di kandang mereka harus menang. Apakah mereka mampu untuk bisa mengalahkan Madrid? Karena Madrid saya katakan tadi dengan kedalaman yang bagus, dengan pemain-pemain yang oke, apalagi mereka punya kunci di tengah. 3 gelandang terbaik mereka punya pengalaman luar biasa kalau bicara di Liga Champions. Kroos, Casemiro, Modric tidak terbantahkan, semua kita tahu kapasitas 3 pemain ini. Nah, inilah keunggulan dari Madrid yang tidak dimiliki oleh PSG. Gelandang-gelandang PSG kalau dilihat di head to head kalah dengan apa yang saya katakan tadi, dengan Modric, Kroos, dan Casemiro. Nah, kalau mereka bertiga ini bermain oke, bermain di Parc des Princes, akan mendatangkan malapetaka buat PSG. Dan bukan tidak mungkin PSG ini bisa kalah. Namun kita akan tunggu. Karena mereka sebagai tuan rumah harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Agar mereka melangkah ke Santiago Bernabeu nantinya di leg kedua, itu jauh lebih tenang. Ya, lebih nyaman kalau PSG bisa menang. Kita nantikan bersama. Menurut Anda siapa yang Anda jagokan? Ya. Apakah PSG atau Madrid? Sampai bertemu nantinya dalam hasil akhir di Rabu dini hari pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai di sini preview saya untuk duel sengit big match antara PSG melawan Madrid di Parc des Princes. Ciao!